Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, salam perhimpunan, salam 24 jam untuk kawan-kawan PPDK semuanya. Kembali lagi di serial Mutiara Al-Quran bersama saya Fathia Rizka selaku moderator dan juga pemateri kita yang Masya Allah Ustadz Ahmad Saiful Milah LC Diplom. Nah, gak kerasa ya Ustadz, sekarang kita udah ada di segmen kelima, episode kelima. Kalau teman-teman semua yang belum nonton episode sebelumnya bisa silakan ditonton. Kita itu sudah membahas perihal niat, kemudian doa, tiga tujuan utama di bulan Ramadan dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, kali ini judulnya cukup menarik juga nih Ustadz. Apa itu? Hubungan ibadah puasa dengan kehidupan sosial. Menarik sekali. Menarik sekali ya Ustadz. Menurut Ustadz, apa sih hubungan antara ibadah dan juga kehidupan sosial? Ya. Sebelum spesifik ke puasa ya nanti ya. Betul. Jadi banyak sekali orang di sana yang salah mengartikan sebuah ibadah. Ya, seolah-olah ibadah itu hanya di dalam masjid. Seolah-olah ibadah itu hanya di dalam rumah, begitu. Dan kemudian jadi sesuatu yang di dalam masjid itu berbeda dengan yang di luar masjid. Seakan-akan gitu. Yang mana itu berimbas akhirnya apa? Seolah-olah ibadah di dalam masjid, ibadah mahdhah katakan, itu tidak ada hubungannya dengan ibadah sosial. Ya, padahal sebenarnya baik hal-hal yang berada di dalam masjid dan di luar masjid itu pun ibadah. Jika kita niatkan itu untuk ibadah. Ya, jadi ibadah tidak hanya sholat, ya, bahkan tidak hanya puasa yang sekarang kita sedang lakukan ini. Ya, tidak hanya zakat gitu. Seorang suami yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, jika dia niatkan itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis itu adalah jihad dikatakan. Ya, seorang pelajar yang sedang membaca kitab, ya, yang sedang menelaah sebuah ilmu itu adalah sebuah ibadah gitu. Bahkan ya olahraga yang kita lakukan yang sekilas terlihat lahwun, bermain-main begitu, bercanda gurau, ya, futsal, bermain bola atau apapun itu juga kita niatkan dengan baik, ya, misalnya untuk littaqwiyah, menguatkan badan agar ibadahnya semakin khusyuk, ya, semakin semangat, litansyid, maka itu bisa jadi ibadah. Jadi hal-hal di luar sana, di luar masjid itu semuanya bisa bernilai ibadah. Kalau kita niatkan itu kalau kita baik. niatkan dengan baik, begitu. Bahkan mandi-mandi yang kita lakukan ya selain mandi sunnah dan mandi wajib, jika itu kita niatkan untuk supaya badan kita segar, ya sehingga beribadah semangat, pahala. Jadi hal-hal yang sifatnya keseharian itu bisa berubah menjadi sebuah ibadah. Dengan syarat harus diniatkan. Gitu. Karena an-niyatu tusayyirul 'adat ilal ibadat. Niat itu bisa mengubah yang tadinya berupa adah, kebiasaan harian menjadi ibadah. Gitu. Jadi itu yang pertama kesalahan kita di dalam memahami konsep ibadah. Gitu. Yang kedua, kita juga seringkali salah memahami bahwa ibadah itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan sosial. Seolah-olah kalau orang itu sudah kerjaannya iktikaf, kemudian ibadah sholat, ibadahnya dan lain sebagainya, dia tidak perlu berperan di dalam masyarakatnya. Ya, tidak seperti itu. Ya, semua amaliyah ibadah yang diajarkan oleh syariat Islam itu memiliki tujuan sosial bahkan. Contoh sederhananya sholat gitu, yang kita sudah lakukan sehari 5 kali itu, sholat yang wajib gitu. Itu Al-Quran mengatakan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Lihat, sholat itu bisa membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar ini adalah aspek sosial. Betul. Kenapa? Karena jika dia melakukan kemungkaran, kejahatan, itu akan merugikan orang lain kan? Betul. Nah, ternyata sholat yang dilakukan dengan sebenar-benarnya sholat, menjaga adab, menjaga esensi sholat berupa kekhusyuan, dia akan menjadi orang yang akhlaknya baik, ya, yang memiliki peran sosial baik. Salat, gitu. Zakat jelas ada nilai sosialnya di situ. Membantu jelas memberikan harta yang kita punya kepada orang-orang yang mustahik berhak mendapatkan zakat. Haji juga sama kurang lebih, ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Dari awal haji kita sudah harus menggunakan pakaian
ihram, ya, tidak bukan yang mewah, warnanya harus satu, tidak boleh menggunakan Semuanya sama seperti itu. Semuanya sama, kita adalah manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nilai sosialnya tinggi sekali itu haji. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ya, salah satu tanda ya ibadah atau hubungan dia dengan Tuhan baik adalah ketika hubungan dia dengan manusia juga baik. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Ya. Betul. Gitu, kurang lebih. Sebaik-baiknya manusia juga yang bermanfaat bagi orang lain kan. Khairun nas anfa'uhum linnas, betul. Khidmah gitu kan. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan begini, ad-dinu muamalah. Agama itu adalah sosial. Ya, jadi bukan itu benar-benar mubalaghah dari Nabi gitu. Sangat luar biasa. Di dalam Al-Qur'an pun dikatakan begini. Misal kita ketika mentadabburi surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tentang menghardik anak yatim. Berbuat zalim terhadap anak yatim, itu sosial atau bukan? Sosial. Itu diancam dulu, diancam dulu agar tidak dilakukan. Ya. Setelah itu baru kemudian ayatnya berbicara tentang ibadah, salat. Fawailun lil musallin. Ini apa maknanya? Ibadah salat ya, itu dinomor duakan setelah sosial. Berarti yang pertama maknanya ada hubungan di antara keduanya. Makna yang kedua adalah ibadah sosial lebih utama daripada ibadah mahdohnya. Arti daripada lebih utama apa? Keadaan atau akhlak sosial itu yang akan sangat membantu dan menentukan ibadahnya. Jika dia sudah menjadi manusia yang baik, kepada sesama juga baik, maka sholatnya juga akan baik. Maka dari itu ketika orang misalnya sholat kok sulit untuk khusyuk kok sulit ya, itu boleh jadi karena ada hak-hak sosial, hak-hak adami yang belum dia selesaikan. Gitu. Ya bisa jadi gitu. Maka dari itu di dalam surat lain nih, saya kasih contoh lain misalnya. Contoh lainnya adalah di surat awal-awal gitu. Ya, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ya, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ada mitsak di situ. Mitsak itu sebuah perjanjian yang sangat kuat yang harus kita penuhi. Jadi Allah mengambil sumpah, mengambil janji kepada orang-orang Bani Israel, bahkan kepada umat Islam semuanya, itu juga khitab untuk kita soalnya ayatnya. Agar apa? Agar tidak menyembah selain Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Setelah ibadah kepada Allah, artinya tidak menyembah selain Allah, itu mahdoh, hubungan kita dengan Tuhan, hablun minallah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Sosial. Kepada orang tua, kepada tetangga, kepada orang-orang miskin, kan begitu. Ini adalah ibadah, itu adalah hal-hal sosial. Bahkan itu didahulukan, berbuat baik kepada manusia, ya termasuk waqulu linnasi husna. Berkatalah baik kepada manusia, tidak berkata kasar kepada manusia. Waqulu linnasi husna itu disebutkan juga. Setelah itu perintah-perintah terhadap hal-hal perbuatan baik yang sifatnya sosial begitu kepada sesama manusia, hablun minan nas, baru wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan dirikanlah zakat. Artinya jika sosial kita sudah baik, hubungan kita dengan sesama manusia sudah baik, terutama dengan orang tua, dengan kerabat, dengan sesama, perkataan kita juga baik, insya Allah itu akan lebih bisa membantu orang itu ketika aqimus shalah wa atuz zakah lebih khusyuk. Lebih khusyuk ya Ustaz? Lebih khusyuk dan lebih baik. Wah, saya kadang suka nggak khusyuk, kenapa? Ada hutang yang belum dibayar, jangan-jangan. Mungkin Ustaz nih. Maka dari itu ada ungkapan al-insaniyah qabla tadayyun. Ya, salah satu ulama kontemporer ada yang mengarang buku al-insaniyah qabla tadayyun. Menjadi manusia dulu sebelum beragama. Jadi sebelum kamu menggunakan berbicara jaket agama, ayo jadilah manusia dulu. Gitu. Khaliq bani Adam. Jadi manusia dulu gitu. Baru setelah itu baru kita berbicara tentang agama gitu. Karena agama yang baik berangkat dari jiwa manusia atau kemanusiaan yang baik begitu. Ngomongin tentang, kalau salah satunya juga tentang warisan ya Ustaz ya. Oh, ya, sebelum kita ngebagiin warisan juga kita harus ngasih hak-haknya dulu kan sih. Utang semuanya gitu kan. Ya, hak manusia didahulukan. Ya, hak manusia itu termasuknya juga seperti itu. Salah satunya Ustaz ya. Baik, kalau tadi kita udah ngomongin hubungan ibadah secara umum dengan kehidupan sosial, sekarang kita ngomongin perihal hubungan antara puasa dengan kehidupan sosial. Ya, nah ini kita sekarang lebih spesifik untuk puasa. Ya, nih.
apa sebenarnya tujuan dari puasa yang berhubungan dengan sosial? Hubungannya adalah apa? Lihat, ketika kita sedang berpuasa, yang paling jelas kita rasakan adalah rasa lapar. Itu yang paling kita rasakan, rasa lapar. Yang mana jika kita merasakan lapar yang sedemikian rupa, ya, kita akan menjadi teringat, terangsang untuk mengingat bahwa oh ternyata begini. Rasa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin yang katakan sulit untuk makan di hari itu. Satu hari makan alhamdulillah, bahkan ada yang satu hari tidak makan misalnya. Sehingga apa? Sehingga perasaan itu akan memancing dia untuk memiliki jiwa dermawan. Ya, ya Allah ternyata begini ya rasanya tidak makan seharian misalnya. Akhirnya dia akan berbuat baik kepada orang. Lihat ujung daripada ibadah puasa adalah hubungan sosial. Ya, gitu. Dengan puasa itu akhirnya orang merasa mengingat bahwa dia ternyata butuh dengan orang gitu dan lain sebagainya. Jadi akan mengundang rasa mengasihi orang lain. Empati gitu. Lebih manusia. Lebih manusia lagi seperti kan. Maka dari itu sekali lagi ya di episode sebelumnya pernah kita singgung. Setelah madrasah Ramadan ini kita akan menjadi lebih baik atau tidak. Tidak hanya dalam ranah ibadah, ranah sosial pun juga sama. Yang sebelumnya misal dalam 1 bulan full ya, kita tidak pernah bersedekah. Setiap hari kita melewati pasar, lewati jalan, dan di pinggiran jalan ada para pengemis yang biasanya tidak pernah memberikan sedekah kepada mereka. Apakah setelah Ramadan dia akan memberikan lagi atau tidak? Bisa dilihat di situ ya. Bisa dilihat di situ. Jika dia ternyata tidak, maka salah satu esensi dan tujuan sosial dari puasa itu artinya tidak tercapai. Gitu. Jadi sebenarnya puasa ini kalau kayak gitu, betul, karena sebenarnya berarti dari sisi ini, aspek ini, puasa itu adalah wasilah sebenarnya, perantara gitu, bukan makosid. Jadi kalau kita posisikan puasa sebagai makosid, berarti apa? Setelah kita selesai puasa ya sudah, karena makosid itu tujuan akhir. Berarti setelah selesai puasa Ramadan sudah selesai, tanggungan kita sudah selesai ibaratnya. Hanya menggugurkan kewajiban doang. Menggugurkan kewajiban, gitu. Nah, maka dari itu kita perlu memperbaiki sudut pandang kita terhadap puasa. Bahwa puasa adalah wasilah, wasail, perantara. Yang mana namanya perantara? Fungsi dari perantara adalah menghubungkan kepada tujuan. Gitu. Nah, sekarang salah satu tujuan daripada puasa adalah soleh dalam ranah sosial. Baik dalam ranah sosial. Berarti nanti perlu kita timbang-timbang nih. Tidak perlu nunggu selesai Ramadan deh. Gitu. Setiap hari pun kita berada di madrasah Ramadan gitu. Di Ramadan ini bahkan kesempatannya lebih terbuka lebar gitu. Apalagi kita ada di Mesir kan masyakoh. Apalagi di Mesir, musim panas ini kita puasanya. Lebih terasa begitu. Berarti bisa dibilang madrasah Ramadan ini, bulan Ramadan ini tuh proses dalam membangun akhlak, upgrading akhlak gak sih Ustaz? Betul. Wa qulu linnasi husna ya. Berkata baik kepada sesama ya, karena di dalam puasa kita diminta untuk misalnya mengurangi ngomong gitu, mengurangi berbicara gitu, ya kan? Kenapa dianjurkan untuk mengurangi berbicara? Karena ketika dia mengatakan terlalu banyak, berbicara terlalu banyak, kemungkinan ada yang sakit hati. Kemungkinan untuk salahnya pun besar gitu. Betul. Ya kan? Meminimalisir deh gitu. Ya, jadi madrasah Ramadan ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, memperbaiki akhlak. Yang sebelumnya kita keras terhadap orang-orang miskin, sekarang kita menjadi lentur. Di bulan Ramadan kita dilatih. Yang biasanya kita kenceng terhadap terhadap katakan harta yang kita punya, sekarang kita menjadi lebih lentur. Yang sebelumnya kita terlalu banyak berbicara, sekarang ditahan. Ya, yang sebelumnya banyak perkataan buruk tidak baik keluar dari lidah kita, dari mulut kita, sekarang dikurangi begitu. Ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu di dalam Ramadan ada ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu i'tikaf. I'tikaf itu di Ashrul Awakhir itu lebih utama, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu i'tikaf. I'tikaf itu kan menyendiri di dalam masjid. Ya kan? Seolah-olah itu adalah waktu untuk kamu benar-benar tafarrud li ibadatillah. Fokus untuk beribadah kepada Allah dan kurangi hal-hal yang di luar selain Allah. Gitu. Jadi betul-betul madrasah ini Ramadan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah
untuk memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dan kita menjadi orang yang maghfurin, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah selesai bulan Ramadan dan menjadi hamba, menjadi makhluk yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Amin, amin. Ustaz, tapi kalau seandainya ada yang nggak sengaja gitu kan ngomong kata kasar, kemudian dia astagfirullah, itu gimana Ustaz? Gak apa kan ya? Ya. Ya saya kira tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa jika setelah itu fayatubuna min qarib tapi ya. Langsung kemudian minta ampun ya, dan jika kita yang jelas begini. Kesalahan atau dosa yang kita lakukan dan itu kita lakukan kepada Tuhan, kepada Allah, itu mudah. Cukup dengan istighfar itu sudah selesai. Sudah dapat ampunan. Yang kepada manusia. Nah, yang sulit ini yang kepada manusia. Jadi tidak cukup dengan istighfar. Jika perkataan kita setelah kita misalnya ya nyampe rumah hari ini kita sadar bahwa oh ternyata tadi kayaknya saya menyakiti orang itu gitu. Perkataan saya tadi menyinggung orang itu gitu. Itu tidak cukup untuk menghapus dosanya adalah dengan istighfar, tidak cukup. Jadi hakul adami itu tidak cukup dengan istighfar. Bagaimana? Minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Harus minta maaf. Jika dia sudah memaafkan gitu kita baru selesai. Emang yang paling sulit itu untuk bilang maaf dan terima kasih. Betul. Betul nggak sih Ustaz? Ya, betul. Iya. Bahkan memberikan maaf juga tidak mudah. Betul. Tidak hanya minta maaf saja, memberikan maaf pun tidak mudah. Perlu dilatih ya. Karena orang yang mudah memberikan maaf kepada orang ya, itu berangkat dari hati yang baik, berangkat dari mujahadah hati yang baik juga. Ya, tidak mudah ya. Tidak mudah. Menjadi seorang pemaaf tidak mudah. Butuh proses juga gitu. Jadi orang yang sering minta maaf mah gampang. Berarti pemaaf ya kan. Betul, Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz atas wejangannya perihal hubungan ibadah puasa dengan kehidupan sosial. Ternyata emang sangat Ustadz ya, Madrasah Ramadan ini melatih banget ya Ustadz antara hubungan kita terhadap Allah dan juga hubungan kita sama manusia. Setelah Madrasah Ramadan pun bisa dilihat apakah orang ini berubah atau enggak, itu bisa dilihat setelah Ramadan ini. Karena puasa ini bisa dibilang tadi kata Ustadz wasilah menuju apakah orang ini upgrading atau enggak, seperti itu ya Ustadz ya. Mungkin cukup itu saja untuk di episode 5 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Pokoknya stay tune terus di YouTube PPID Timur Tengah Afrika, kemudian YouTube Hiwar DM ya Ustadz ya. Dan stay tune terus di IG juga, di Instagram PPID Tim Tengka, Hiwar DM dan juga PMIK Mesir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.